Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman wa amalan mutaqabbalan fid din ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat narasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tak terasa kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat berjuta-juta keistimewaan dan keutamaan, dan juga kerahasiaan yang begitu tak terhingga. Dan juga di bulan ini, yang mana namanya satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin sahabat narasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, Ramadan diambil dari kata ramdha dalam bahasa Arab yang berarti panas. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kita merasakan suhu yang berbeda, baik dari cuaca maupun suhu tubuh kita sendiri. Dapat dimaklumi, kita dapat merasakan suhu yang berbeda di tubuh kita, karena dari terbitnya matahari hingga terbenamnya tidak ada cairan sedikit pun yang masuk ke dalam tubuh kita, khususnya di tenggorokan yang mulai mengering. Dan dibalik arti dari kata panas itu sendiri dapat diartikan yang mana ketika kita menggali tanah yang begitu dalam, lalu kita menemukan besi yang berkarat karena sudah tertimbun lamanya, lalu kita ambil besi tersebut, kemudian kita panggang di atas api yang bergejolak sehingga ia memanas lalu memerah, kemudian kita hentakkan di atas lantai. Bayangkan bagaimana rontoknya karat-karat tersebut. Begitulah perumpamaan kita, wahai saudara, yang mana 11 bulan kita lalui, semua yang berkaitan dengan kita berkarat. Mulai dari kepala dan otak kita berkarat, telinga kita berkarat, mata kita berkarat, lisan kita berkarat, sampai hati kita pun berkarat karena karat-karat dosa yang kita lalui dan yang kita perbuat. Lalu Allah pertemukan kita di bulan suci ini, yang mana Allah bakar karat-karat dosa tersebut melalui ibadah-ibadah yang dianjurkannya. Oleh karena itu, sahabat narasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, berbahagialah kita di momentum dan kesempatan yang begitu sangat berarti bagi kita ini, dapat kita ambil dan dapat kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat narasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu istimewanya bulan Ramadan ini? Yang pertama, di siang harinya ada yang namanya siyam, yang mana seluruh umat muslim di dunia ini melaksanakan ibadah puasa. Puasa dalam artian menahan makan dan minum, serta menahan syahwat dan hawa nafsunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain itu, mereka juga menahan dari telinga yang mendengar hal-hal yang tidak baik, menahan mata yang memandang hal-hal yang haram, menahan lisan untuk tidak menghina atau merendahkan orang lain, dan menahan hati dari
tidak melakukan berprasangka buruk kepada orang lain. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampunkanlah dosa-dosa yang telah lalu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakkidkan kembali keutamaan puasa di dalam hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amal Bani Adam dilipat gandakan satu pahalanya hingga 10 sampai 700 kali. Wa qala Allah azza wa jal illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sesungguhnya ialah milikku dan aku pula yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan hawa nafsu dan syahwatnya serta makanannya karenaku. Lalu kemudian lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, berbahagia ketika ia berbuka puasa. Dan yang kedua, berbahagia karena ia akan bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di malam harinya ada yang namanya qiyam, yaitu bertegak diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Man qama ramadhana, siapa yang berdiri tegak melaksanakan ibadah salat di malam hari di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanannya serta mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkanlah dosa yang telah berlalu. Lalu kemudian ada waktu yang utama lagi, wabil ashari, dan di waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka orang-orang beriman memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampunkanlah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, maka tidak ada yang mengampuni dosa-dosa hamba melainkan Engkau Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun kepada Allah, ungkapkanlah bahwasanya diri kita yang bergelimangan dosa dan kesalahan ini datang kepadanya. Dengan memohon ampun, tidak ada yang pantas dan berhak di muka bumi ini yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang lebih utama daripada keutamaan-keutamaan tersebut, yaitu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka sungguh merugilah kita jika tidak mendapatkan, jika tidak bertemu dengan malam tersebut. Faqad khusir wa faqad hurim. Sungguh merugilah, tidak ada keutamaan dan hadiah yang lebih besar daripada bertemunya dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sahabat narasi dimanapun Anda berada, tingkatkanlah intensitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jika kita tidak mendapatkan maghfirah di awal, maka jangan sampailah kita melewatkannya di pertengahan dan di akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri. Sudah sampai manakah
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sebanyak apakah rutinitas kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai kita lewatkan kesempatan emas kita ini, kesempatan yang datangnya setahun sekali ini dengan melakukan amal-amal yang sia-sia. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan menjadi amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.